Pemirsa, kembali lagi bersama saya Erlinda Putri dalam Learning Journal hari ini. Sejumlah informasi aktual akan kami saksikan untuk Anda. Berikut liputannya. Pemirsa, pada tanggal 25 Agustus 2025 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR yang melibatkan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Aksi ini muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan DPR yang dirasa tidak sejalan dengan situasi masyarakat. Demo yang awal mulanya berlangsung dengan tertib, dengan massa yang membawa poster dan menyuarakan tuntutan mereka. Namun suasana berubah ketika seorang pengemudi ojek online, yaitu Apan Kurniawan, meninggal setelah tertabrak kendaraan lapis baja milik aparat. Kejadian ini memicu reaksi yang lebih luas dari para peserta aksi. Beberapa demonstran sempat ditahan oleh aparat, dan polisi menggunakan water cannon serta gas air mata untuk mengendalikan kerumunan. Selain itu, beberapa rumah anggota DPR dijarah oleh masyarakat, termasuk rumah Ahmad Syaroni, Uya Kuya, maupun yang lainnya. Fasilitas umum seperti halte Transjakarta, stasiun MRT, dan pusat perbelanjaan juga mengalami kerusakan. Bahkan Transjakarta juga sempat menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu. Kericuhan ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Aksi serupa juga muncul di kota-kota lain, termasuk Surabaya, Bandung, Cirebon, Mataram, Makassar, maupun Banten. Pemerintah dan aparat keamanan menegaskan akan menindak tegas siapapun yang melakukan tindakan anarkis dan berjanji memperbaiki fasilitas publik yang rusak. Kericuhan demo ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Selama 1 minggu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kegiatan daring ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan menghindari gangguan untuk mahasiswa. Selain itu, peristiwa ini juga menjadi topik pembahasan di mata kuliah daring Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Dr. Adi Kusuma, SIKOM, MSI. Beliau menanyakan pandangan mahasiswa terkait demo ini. Salah satu mahasiswa yaitu Ratu Nur Afni Oktaviani menanggapi bahwa aksi demo ini terjadi karena kebijakan pemerintah yang tidak transparan dan tidak adil kepada masyarakat. Di sisi lain, Artika juga menyampaikan bahwa tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh masyarakat tidak ditanggapi oleh pemerintah. Sedangkan Berlian mengatakan bahwa aksi ini juga muncul karena kekecewaan masyarakat. Diskusi ini menjadi bagian penting dari pembelajaran bagaimana peristiwa aktual dapat dianalisis secara kritis untuk praktik jurnalisme. Dari peristiwa ini kita harus belajar bahwa aspirasi masyarakat harus disalurkan dengan cara yang tepat dan aman. Suasana yang awalnya damai bisa berubah cepat jika ketegangan tidak dikelola dengan baik. Dialog, transparansi, dan pengelolaan emosi menjadi kunci agar komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat berjalan efektif. Pemirsa, aksi demonstrasi ini meninggalkan banyak catatan penting, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dampak sosialnya terlihat jelas, mulai dari terganggunya aktivitas sehari-hari hingga meningkatnya kewaspadaan di kawasan-kawasan strategis. Pemerintah harus menekankan pentingnya koordinasi antar instansi untuk meminimalisir potensi kericuhan di masa mendatang. Aparat keamanan juga harus terus melakukan evaluasi prosedur penanganan unjuk rasa agar tidak menimbulkan korban jiwa dan perusakan fasilitas publik. Di sisi lain, masyarakat menuntut agar DPR lebih responsif terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang mereka alami sehari-hari. Perhatian publik kini tertuju pada keseimbangan antara hak menyampaikan aspirasi dan menjaga ketertiban umum. Banyak pihak yang menilai kejadian ini menjadi pengingat bahwa dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menjaga konflik yang lebih besar. Dari peristiwa demonstrasi ini, kita diingatkan bahwa menyampaikan suara rakyat saja tidak cukup dengan hadir di jalanan, yaitu perlunya saluran aspirasi yang jelas, mekanisme dialog yang terbuka, dan manajemen situasi yang bijak menjadi poin penting agar aspirasi dapat tersampaikan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Semoga pelajaran dari demo ini dapat menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam membangun komunikasi yang lebih efektif.
Saya Erlinda Putri menyampaikan liputan Learning Journal hari ini. Sampai jumpa lagi di liputan berikutnya.